Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan membagikan kisah Islamnya Sayyidina Syuaib radhiyallahu anhu. Sayyidina Syuaib radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu memeluk Islam dalam waktu yang sama. Pada waktu itu baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumah Sayyidina Arkam radhiyallahu anhu. Kedua orang ini berangkat dari tempat yang berbeda untuk menemui baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Secara kebetulan mereka berdua bertemu di depan pintu rumah Sayyidina Arkam radhiyallahu anhu. Keduanya saling menanyakan maksud kedatangan masing-masing. Ternyata maksud kedatangan mereka berdua sama, yakni untuk memeluk Islam dan berusaha mengambil keberkahan dari baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Syuaib radhiyallahu anhu pun masuk Islam. Setelah ia masuk Islam, ia juga mengalami penderitaan seperti kaum muslimin yang jumlahnya masih sangat sedikit dan lemah. Ia disakiti dengan berbagai macam cara. Akhirnya, karena tidak tahan menanggung penderitaan itu, ia berniat untuk hijrah. Namun kaum kafir Quraisy sangat tidak suka bila orang-orang Islam pergi ke tempat lain dan hidup dengan tenang. Apabila orang-orang kafir itu mendengar ada orang Islam yang akan berhijrah, mereka akan berusaha menghalang-halanginya. Orang-orang kafir Quraisy pun mengirim serombongan orang untuk mengejar dan menangkap Sayyidina Syuaib radhiyallahu anhu. Sayyidina Syuaib radhiyallahu anhu membawa satu wadah yang penuh dengan anak panah. Ia berseru kepada kaum kafir Quraisy, "Dengarkanlah, kalian tahu aku pemanah yang paling mahir di antara kalian. Selama masih tersisa satu anak panah padaku, kalian tidak dapat mendekatiku. Jika anak-anak panah ini habis, akan kugunakan pedangku untuk melawan kalian, sehingga pedang ini terlepas dari tanganku. Setelah itu berbuatlah semampumu. Tetapi jika kalian mau, sebagai ganti nyawaku, kalian akan kuberitahu tempat hartaku di Mekah, dan aku akan berikan kepada kalian kedua budak perempuanku. Ambillah semuanya." Kaum kafir menyetujui usul tersebut. Sayyidina Syuaib radhiyallahu anhu menyerahkan hartanya, kemudian melepaskan diri. Terhadap kejadian ini, maka turunlah ayat Al-Quran yang berbunyi, "Wa minan nasi man yashri nafsahu batigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad." Yang artinya, dan di antara manusia ada yang menjual dirinya demi mencari ridha Allah, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 207. Ketika itu baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang berada di Quba. Saat melihat kedatangan Sayyidina Syuaib radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Sangat beruntung perniagaanmu, wahai Syuaib." Sayyidina Syuaib radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang memakan kurma, dan aku menyertai beliau makan. Ketika itu salah satu mataku sedang sakit. Lalu baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Syuaib, matamu sakit, tetapi kamu memakan kurma." Aku menjawab, "Ya Rasulullah, aku makan dengan sebelah mataku yang sehat ini." Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tertawa mendengar jawabanku. Sayyidina Syuaib radhiyallahu anhu banyak membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepadanya, "Engkau telah berlebih-lebihan, wahai Syuaib."
Sayyidina Syuhaib radhiyallahu anhu menjawab, aku tidak menggunakannya untuk hal yang sia-sia. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hampir wafat, ia berwasiat agar Sayyidina Syuhaib radhiyallahu anhu mengimami salat jenazahnya. Dari kitab Usudul Gabah. Insyaallah demikianlah kisah tentang Islamnya Sayyidina Syuhaib radhiyallahu anhu yang sangat istimewa dengan perniagaan jual belinya. Beliau mampu menukar hartanya, hamba sayanya, untuk terlepas dari tangan kaum Quraisy. Insyaallah mudah-mudahan kita yang mendengarkannya ini diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang melimpah dan ilmu kita bertambah. Amin. Insyaallah. Demi kesyukuran majelis, kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like and share dan subscribe channel dakwah Islam umat terbaik agar untuk menyebarkan dakwah seluruh